kita akan sama-sama simak dulu pemaparan dari Pak Indra. Ini yang menarik, Pak Indra, saya sempat membaca satu web portal berita Ruang Guru kalau nggak salah. Saya baca di situ ada statement dari Pak Indra yang mengatakan bahwa kita tidak siap sebetulnya. Guru-guru di kita itu secara teknologi masih perlu diberikan banyak sekali tambahan pemahaman. Nah, barangkali Pak Indra juga bisa sedikit memberikan masukan mengenai hal ini. Silakan Pak Indra. Ya, selamat pagi semuanya. Ini mau saya yang share screen atau dari... Hah? Saya aja. Oke, siap. Oke, saya akan sharing sedikit tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh ya. Mungkin bagi yang belum kenal, nama saya Indra Karismiaji, gelarnya Prof dari provokator, bukan profesor ya. Jadi biar jelas, karena tugasnya memprovokasi dunia pendidikan. Jadi next saja. Ini kalau nanti mau kita kontak secara individu silahkan kan gitu. Nah kalau kita ngelihat apa yang terjadi sekarang, wah ini balada work from home, study from home kan macam-macam nih. Next aja mas, semua di open aja. Bener kan? Ini yang dihadapi. Ini kan kita semua yang orang tuanya stres, gurunya stres, muridnya ikut stres. Dan itu yang terjadi, kan begitu. Menariknya, kondisi ini nantinya akan menjadi kondisi normal yang baru. Karena apa? Sejak tahun 2002, ya kan, saya itu orang yang sudah berjuang untuk bagaimana caranya pendidikan Indonesia itu bisa memanfaatkan teknologi secara optimal. Itu pekerjaan saya dari tahun 2002 sampai tahun 2020 ini, jadi udah 18 tahun. Tapi bagaimana respon dari dunia pendidikan? Coba dilanjutkan slide-nya. Nah, ini tanggapan dunia pendidikan selama ini kan gitu. Yang anti gadget, yang mengatakan gadget itu dampaknya negatif, yang membuat anak menjadi kecanduan, yang ini, yang itu. Tapi begitu ada pandemi, semua berubah. Kita nggak ada lagi sekarang sekolah yang anti gadget, nggak ada lagi pendidikan yang anti gadget. Bahkan selama belajar dari rumah ini, bekerja dari rumah ini, nggak ada satupun yang mengeluh anak kecanduan gadget lagi kan. Yang ada itu malah kekurangan gadget, kekurangan sinyal, kekurangan kuota kan gitu. Tapi masalah gadgetnya bukan anti lagi kan begitu. Nah ini akan menjadi kondisi normal baru kita kan, dalam dunia pendidikan. Dan sebenarnya kalau diskusi saya dengan Mas Menteri menarik, dan beliau mengatakan ya sekarang tahun 2019 waktu itu saya ketemu dengan beliau yang diskusi ini, ya, beliau belum lama diangkat menjadi menteri, untuk menjadi seorang tukang pijit saja, seorang tukang ojek, seorang tukang bersih-bersih yang kerjanya melalui GoClean, itu butuh gadget kan. Agak aneh kalau ada sekolah yang mengatakan menyiapkan anak menghadapi tantangan masa depan, para pendidik yang mengatakan sedang menyiapkan anak menghadapi tantangan masa depan, tetapi menolak untuk menggunakan teknologi yang dipakai oleh mereka-mereka yang bahkan disebutnya bukan pekerjaan yang
sulit atau pekerjaan yang baik ya, ini pekerjaan kasar, pekerjaan biasa kan begitu, yang tidak butuh skill tertentu kan. Menurut kami itu adalah satu hal yang ironis kan gitu. Nah, untuk di Indonesia kondisi belajar dari rumah ini sebetulnya masalah besarnya bukan di masalah teknologinya. Kenapa? Coba next slide-nya. Nah, yang menjadi problem adalah ekosistem dunia pendidikan kita sudah melenceng dari apa yang didesain oleh Bapak Pendidikan kita. Bapak Pendidikan kita sudah mendesain dari sebelum zaman digital, sudah mengatakan setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dan beliau mengatakan untuk menjadi ekosistem pendidikan yang ideal, bisa next Mas, harus ada 3 pusat atau sentra pendidikan. 1 rumah, 2 sekolah, dan ketiga masyarakat. Sayangnya ini tidak terjadi di Indonesia. Justru yang terjadi di Indonesia itu kan yang di rumah hampir tidak ada, ya, karena kebanyakan mindset-nya orang tua Indonesia itu tentang pendidikan itu justru malah outsourcing, menyerah sepenuhnya ke pihak sekolah, bimbel, guru les, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita bandingkan dengan salah satu negara yang kualitas pendidikannya dianggap terbaik di dunia seperti Finlandia, justru konsep trisentra pendidikan ala Ki Hajar Dewantara ini yang diterapkan di negara mereka. Itulah kenapa anak-anak Finlandia sering kita dengar nggak pernah dikasih PR. Sekolah cuma 3 atau 4 jam saja. Kenapa mereka bisa kualitas pendidikannya baik? Karena ekosistemnya yang sudah dibangun. Jadi mereka di rumah itu bukan berarti mereka tidur atau mereka main, tapi mereka belajar. Terutama mereka punya hobi bersama dalam keluarga itu membaca. Jadi tingkat literasinya tinggi sekali. Sedangkan kita belum. Gitu. Jadi problem utamanya Bapak Ibu sekalian bukan salah teknologinya. Itu nomor sekian lah. Tapi justru problem terbesarnya adalah ekosistem pendidikan yang ideal belum terbentuk di Indonesia. Dan saat ini adalah waktu yang paling baik untuk sama-sama membenahi. Karena sekarang dipaksa untuk belajar dari rumah, ya, sehingga ini seakan-akan menjadi tombol reset kan gitu, reset button lagi. Ayo kita bentuk lagi ekosistem yang baik agar pendidikan kita mutunya meningkat. Gitu. Ini hal pertama yang harus kita pahami. Jadi jangan memandang ini suatu hal yang ruwet dengan teknologi. Nah, kemudian problema yang kedua, coba next slide-nya. Ya. Gini. Pendidikan di Indonesia itu juga sudah bergeser dari pilar pendidikan yang sudah didesain oleh UNESCO. Artinya pendidikan itu pada dasarnya kalau kita lihat ada 4 pilar kan, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Kata kuncinya di sini adalah learning. Bukan knowing, bukan doing, bukan being, bukan living together, tapi learning. Jadi kesimpulannya yang namanya pendidikan itu mengajarkan caranya belajar. Learning how to learn. Bukan learning what to learn, tapi learning how to learn. Nah, di Indonesia ini kan sudah bergeser. Bukannya menjadi learning how to learn, tapi lebih ke learning what to learn.
Jadi itulah yang kenapa di Indonesia itu bisa SMA itu bisa 15 mata pelajaran. Jadi membayangkan yang namanya pendidikan itu sama seperti ngisi ember. Diisi aja terus kan begitu. Padahal kita tahu ember diisi terus ya tumpah kan. Padahal konten itu tidak penting kan gitu. Next. Nah, ini jadi problemnya adalah yang pertama bergeser ke konten. Jadi diisi terus materi terus. Padahal harusnya bukan ke sana. Pergeseran yang kedua, dan ini yang memperparah, juga sekarang yang namanya belajar itu identik dengan nilai skor yang tinggi. Jadi saya sangat sedih sekali melihat anak-anak Indonesia saat ini yang namanya belajar itu adalah baca tes. Mempelajari bagaimana caranya mengerjakan tes. Dan ini pun juga sudah terlihat, ya, kita lihat dari kajiannya KPAI kemarin, para guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini pun titik beratnya ke nilai, ya kan? Berapa nilainya, berapa skornya. Jadi anak-anak Indonesia memang dilatih untuk menjadi ahli mengambil tes, ahli mengerjakan tes. Kan itu. Yang sangat bergeser dari tadi yang harusnya belajar, caranya belajar. Sekarang kalau kita bedah satu persatu, learning to know, mempelajari sesuatu. Apakah satu-satunya cara harus guru itu ceramah? Tentunya tidak, banyak cara lain kan gitu. Kita mau cari informasi apapun, tinggal ketik di Google, ada semua. Jadi untuk mempelajari sesuatu, mengetahui sesuatu, tidak harus dengan cara guru ceramah. Nah, kenapa sekarang mayoritas para guru pun pada saat pembelajaran daring isinya ceramah, video call terus. Akhirnya apa? Pulsanya boros. Karena video call kan boros. Gitu. Tapi seakan-akan tidak ada cara lain. Yang harusnya diajarkan malah mereka tanpa harus video call, mereka bisa mencari sendiri informasi apapun yang ingin mereka pelajari. Dan kemudian diajarkan bagaimana cara membedakan informasi yang benar, yang resmi dengan yang hoax. Itu bedanya apa? Kan? Itu harus diajarkan begitu. Karena kalau kita mengetik mau di Google gitu, kita mau cari sesuatu itu bisa jutaan situs yang muncul, jutaan informasi yang muncul. Nah, kita harus bisa memilah mana informasi yang benar, mana yang tidak, mana yang opini orang, mana yang tendensius, kan begitu. Itulah learning to know. Nah, sekarang kalau kita bicara learning to do, kalau zaman saya dulu, untuk bisa melakukan sesuatu, memang harus dikasih contoh. Ini loh, caranya, misalnya caranya membuat sebuah, misalnya membuat aplikasi, gitu. Kita belajar coding. Kalau era saya dulu memang harus dikasih contoh, ya kan, diajarin step by step-nya, jadi mengcopy apa yang dilakukan guru, baru kita bisa melakukan apa yang diharapkan. Tapi sekarang dengan ada teknologi seperti YouTube, kita mau belajar apa saja yang kita nggak tahu, melakukan apa saja bisa. Contoh yang sekarang bisa dilakukan dengan pada saat work from home begini. Misalnya urusan masak misalnya. Kita bisa belajar untuk buka puasa, masaknya itu sesuatu yang kita pelajari dari YouTube. Atau caranya bercocok tanam misalnya. Itu bisa tanpa harus ada gurunya, itu kita bisa belajar. Bahkan sekarang belajar musik sudah banyak sekali aplikasi yang mengajarkan caranya bermain piano,
gitar, nyanyi, dan lain sebagainya. Tanpa harus ada guru yang datang, guru yang ceramah, guru yang video call. Nah, itulah learning to do. Learning to be. Untuk menjadi apapun, kembali semua ada. Tidak terbatas dari apa yang guru kita tahu. Dan yang terakhir, learn to live together, tentunya hidup di era digital sangat berbeda dengan hidup di era non-digital. Sekarang informasi itu begitu tumpah ruah. Kalau kita tidak mampu menyaring informasi, kita akan stres. Itulah kenapa sekarang banyak orang lebih banyak stres, itu karena informasinya begitu banyak dan mereka tidak bisa menampung mana informasi yang perlu dan mana yang tidak. Kan? Ngelihat ada yang sedang di PDKT, tahu-taunya yang dideketin itu masang di Instagram, dia didatengin sama saingan kita kan gitu, langsung stres kan gitu, bisa bunuh diri. Wah, itu yang bagian dari learning to live together. Jadi kembali poin saya di sini bicara dengan pembelajaran jarak jauh, pendidikan itu tidak harus bicara tentang teknologinya, tapi filosofi dasarnya dulu. Kita harus kembalikan lagi, pendidikan itu adalah mengajarkan caranya belajar, bukan apa yang harus dipelajari. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke digitalisasi pendidikannya. Tadi kita sudah bicara tentang ekosistemnya, kita sudah bicara tentang fondasinya. Nah, sekarang kita bicara tentang digitalnya. Nah, saya selalu mengatakan untuk bisa lancar dalam kita proses melaksanakan pendidikan berbasis teknologi, ada framework yang harus dijalankan secara bersamaan. Dan saya menyebutnya adalah 3I. I yang pertama itu adalah infrastruktur. Jadi kita harus tahu infrastruktur apa yang digunakan, infrastruktur apa yang tersedia, ya kan? Karena kita juga harus memahami sekarang itu semua orang kerja dari rumah. Bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya itu berada di rumah. Dan belum tentu mereka itu punya gawai masing-masing. Bisa jadi mereka harus bergantian menggunakannya. Dengan demikian kan tentunya kita tidak bisa mendesain pembelajaran yang sama seperti jam sekolah. Mulai jam 8, nanti sampai jam 11 misalnya, kemudian istirahat, jalan lagi. Nggak bisa begitu. Kita harus bisa mendesain bagaimana pembelajaran itu. Kita harus tahu murid-murid kita sendiri, kondisi mereka di rumah seperti apa. Memaksakan diri itu malah menjadi membuat stres semuanya. Dan tentunya kondisi sekarang ini kita bicara paket data. Kita harus bisa juga efektif, efisien kan tadi. Nggak perlu harus selalu video call. Tapi kita bisa mendesain pembelajaran yang mereka tetap bisa belajar caranya belajar, tanpa harus online terus-terusan. Itu. Ini yang pertama, infrastruktur yang harus kita pikirkan. Yang kedua adalah infostruktur. Bagaimana informasinya itu terstruktur. Jadi kalau kita cuma sembarangan saja memerintahkan siswa kita untuk mencari sesuatu di internet, itu tidak terstruktur. Mereka bisa mencari informasi yang keliru. Dan itu banyak yang saya lihat dilakukan yang membuat akhirnya para guru stres sendiri. Anak diminta untuk riset, tahu-tahu yang dikutip adalah dari blog seseorang, dari Wikipedia. Satu hal yang sebetulnya tidak bisa menjadi referensi akademis. Dan itu yang harus diajarkan, bagaimana informasi itu terstruktur. Nah, saran saya, apalagi dengan kondisi sekarang, tiap sekolah itu minimal punya alat kerja yang basisnya komputasi awan. Bisa menggunakan Office 365 atau G Suite dari Google, yang Office 365 dari Microsoft. Untuk sekolah, dua-duanya gratis. Tinggal memang harus didaftarkan.
Kenapa ini penting? Karena ini nanti semua informasi akan mudah di-manage dalam satu wadah. Semua diatur oleh sekolah. Jadi nggak ada lagi yang satu pakai Gmail, yang satu pakai Yahoo, yang satu pakai Hotmail, kan gitu. Itu yang datanya menjadi data pribadi. Sedangkan kalau mereka menggunakan akun G Suite atau Office 365 dengan akun misalnya indra@sma-negeri 1 jakarta.sch.id, itu semua data-data akan adanya di milik sekolah, kan gitu. Jadi guru itu bisa melihat dengan mudah, mengakses dengan mudah. Dan ini juga akan memudahkan kolaborasi. Mungkin Anda sudah pengalaman bagaimana dengan model sekarang satu file itu bisa dikerjakan oleh banyak orang. Dan itu menggunakan teknologi komputasi awan ini, cloud ini. Dan tentunya kalau memang butuh video conference, itu pun juga nggak harus, misalnya kayak sekarang, saya ngeliat banyak yang pakai Zoom, tapi Zoom yang gratisan, jadi tiap 40 menit harus restart lagi, misalnya. Gitu. Nah, kalau dengan menggunakan Microsoft Teams dari Microsoft, itu akan gratis, mau berjam-jam pun bisa. Menggunakan Google Hangout juga seperti itu. Nah, ini contoh infrastruktur, bagaimana informasi tertutur. Ya kan? Kemudian yang bagusnya lagi adalah sekolah punya yang namanya Learning Management System. Dan ini pun banyak yang gratis, misalnya seperti Moodle. Jadi bagaimana pembelajaran itu sudah diatur dalam Learning Management System, sehingga anak-anak itu tidak harus belajarnya itu bersamaan. Fasenya harus sama, enggak. Kelebihan yang sekarang itu justru mereka itu bisa mengatur fasenya sendiri, kecepatannya, waktunya. Dan ini yang dimaksud dengan I yang terakhir, yaitu infokultur. Coba next. Infokultur ini bagaimana informasi itu terkirimkan melalui kultur yang baru. Kalau kultur sebelum digital, itu adalah synchronous learning, artinya semua orang belajar pada waktu yang sama, mendengarkan hal yang sama, mengerjakan hal yang sama, ya kan? One size fits all. Sedangkan dengan teknologi digital itu justru bisa asynchronous learning, mereka bisa belajar kapanpun, dimanapun, on demand. Salah satu program yang sedang saya jalankan sekarang ini adalah dari Amerika punya jadi ini mereka bersaing dengan Cambridge, bersaing dengan IB, dengan Edexcel, itu memberikan ijazah SMA, ya kan? Jadi anak yang ikut program ini akan punya 2 ijazah SMA, satu SMA dari Indonesia, satu SMA dari Amerika. Nah, menariknya, yang program dari Amerika ini bisa diambil setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Karena basisnya adalah blended learning. Mereka bisa mengatur sendiri kecepatannya. Mau cepat selesainya setahun bisa, mau mereka pelan-pelan, mau selesainya 4 tahun bisa, karena Amerika SMA-nya 4 tahun. Ya. Mau 2 tahun bisa, mau 3 tahun bisa. Jadi memang betul-betul kelebihan dari digital itu asynchronous, mereka bisa melakukannya sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Nah, tentunya dengan kultur yang baru ini tidak bisa hanya dilakukan satu arah, harus ada komunikasi dengan pihak orang tua. Harus ada komunikasi dengan siswa juga. Jadi jangan beranggapan kalau anak-anak itu yang sekarang anak-anak digital, otomatis mereka akan bisa mengikuti dengan baik. Enggak, ini kulturnya harus dibangun dulu, karena mereka belum terbiasa juga dengan konsep ini. Jadi 3 framework ini adalah hal yang sangat penting dalam konsep pembelajaran jarak jauh berbasis digital. Dan ini harus 3-tiganya, nggak bisa hanya satu ya, nggak bisa hanya infrastrukturnya aja, infostrukturnya aja, 3-tiganya harus berjalan. Ini saya masih punya waktu berapa lama? 15 menit lagi Pak Indra. 15 menit lagi, bisa terus ya? Oke.
Next. Nah, kalau kita bicara sekarang tantangan yang dihadapi di era industri 4.0, yang pertama yang sebelah kiri itu kajian dari McKinsey yang mengatakan sekitar 800 juta pekerjaan manusia akan digantikan oleh teknologi. Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya hanya dilakukan oleh manusia. Itulah yang kalau kita ngelihat tabel yang sebelah kanan bawah, ya, kenapa sekarang itu anak-anak yang lahir di abad 21 menurut riset dari Institute of Library, Museum and Library Services, selama hidupnya mereka bisa berganti pekerjaan antara 10 sampai 15 kali. Sedangkan model seperti saya yang lahirnya di abad 20, maksimal berganti pekerjaan 2 kali. Lulus jadi guru, pensiun jadi guru. Lulus jadi tentara, pensiun mungkin jadi satpam, kan? 2 kali maksimal. Tapi anak-anak kita 10 sampai 15 kali. Kenapa? Salah satunya karena banyak pekerjaan yang digantikan oleh teknologi. Jadi mau nggak mau mereka juga harus berganti pekerjaan. Gitu. Kemudian tentunya kompetisinya tidak lagi lokal tapi global, dan karena mereka harus berganti pekerjaan 10 sampai 15 kali, mereka tidak bisa lagi menguasai satu hal. Mereka harus menguasai banyak hal secara bersamaan sesuai dengan perubahan yang cepat. Artinya di sini memang tadi kembali yang harus kita bekali ke mereka bukan ilmunya, bukan kontennya, tapi kemampuan caranya belajar. Mampu nggak mereka belajar secara mandiri? Karena kalau mereka tidak mampu belajar secara mandiri, mereka akan kesulitan menghadapi perubahan ini. Jadi gambarannya gini, kalau kita misalnya kerja menjadi seorang ahli telekomunikasi, pada saat kita kuliah, teknologi yang kita pelajari di tempat kuliah adalah teknologi Nokia. Begitu lulus kuliah, ternyata yang ada pekerjaan itu adalah teknologi BlackBerry. Kalau mereka nggak punya kemampuan belajar, repot nggak itu? Belajarnya tentang Nokia, tapi begitu kerja dituntutnya pakai teknologi BlackBerry yang sangat berubah. Katakanlah mereka bisalah belajar tentang teknologi BlackBerry. Tiba-tiba udah tergantikan lagi BlackBerry-nya oleh Android, kan? Kalau mereka tidak dibekali kemampuan belajar, ini mereka akan sangat sulit. Gitu. Nah, kondisi terakhir yang ini juga cukup mengagetkan, itu yang di atas dari Forum Ekonomi Dunia, menyimpulkan bahwa memprediksi 65% dari siswa yang saat ini duduk di bangku SD, nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya belum ada. Menariknya, 65% itu angka yang besar. Lebih dari setengah anak-anak kita yang sekarang duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang belum ada. Dan kalau buat saya ini masuk akal, karena zaman saya sekolah SMA dulu, nggak ada angkatan saya yang punya cita-cita, mau kerja di Facebook, mau kerja di Google, mau kerja di Gojek. Nggak ada. Kenapa? Perusahaannya belum ada, kan? Dan ini semakin maju nanti ke depan, ini akan semakin nyata, semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dibutuhkan. Jadi dengan demikian anak-anak sekarang itu tidak bisa lagi kita dorong, kita didik menjadi pencari kerja. Tapi kita harus dorong mereka menjadi pencipta kerja. Itulah mungkin karena terjawab kenapa Pak Presiden menempatkan seorang pengusaha digital startup itu menjadi Mendikbud. Kelihatannya Pak Presiden membaca kajian ini. Jadi memang untuk menjadi SDM unggul, Indonesia ini butuh Nadiem Makarim yang baru, kan begitu. Mereka yang tidak hanya mencari kerja, tapi mereka yang bisa menciptakan kerja. Nah, siapa yang paling tahu caranya mencetak Nadiem Makarim? Tentunya Nadiem Makarim sendiri, kan begitu.
Jadi mungkin itu yang dipakai Pak Presiden menunjuk beliau. Oke. Next. Nah, tentunya untuk bisa ke sana, ya, kita sudah sering membahas ini. Kenapa HOTS itu sekarang rame menjadi hal yang menjadi tren di dunia pendidikan? Karena dengan tantangan tadi, anak-anak kita benar-benar harus bisa levelnya di level C6, nalarnya. Nggak bisa, cuman bisa menghafal doang. Apalagi udah ada Google kan gitu. Udah jelas yang C1 sampai C3 itu yang akan tergantikan oleh teknologi. Yang tergantikan oleh mesin, tergantikan oleh robot. Tapi yang C6, nggak ada teknologi yang bisa mencipta. Mengcopy bisa, tapi mencipta suatu yang baru, itu hanya manusia yang bisa. Itulah kenapa HOTS itu sekarang rame dipakai dalam dunia pendidikan. Karena tujuannya memang anak itu harus didorong sampai level C6. Karena 65% dari mereka kalau mau survive, harus menjadi pencipta kerja. Nah, untuk bisa mencipta, tentunya mereka harus punya 4 keterampilan abad 21 yang sering disebut dengan 4C. Critical thinking, collaboration, communication, dan creative. Gitu. Jadi ini dasarnya kenapa, dan kalau kita melihat ini kan kembali bukan kontennya kan. Jadi yang sekarang kembali para pendidik kita masih sering keliru adalah mengenai konten. Yang harus diajarkan, dibimbing adalah kompetensi. Kompetensi bernalar tinggi, kompetensi untuk berpikir kritis, kompetensi untuk berkolaborasi. Nah ini kan menarik sekarang. Bisa nggak mereka berkolaborasi, menciptakan sesuatu. Misalnya menciptakan, kita lihat sekarang banyak lagu ya yang dinyanyikan dari tempat-tempat yang berbeda. Karena pakai Zoom nyanyinya kan gitu. Tapi itulah contoh dari kemampuan berpikir level mencipta C6 yang bisa terjadi karena adanya kolaborasi. Jadi itu satu hal yang bisa kita manfaatkan dengan kondisi ini. Kolaborasi itu nggak harus ketemu. Tapi dengan teknologi kita bisa berkolaborasi. Untuk bisa berkolaborasi kita butuh komunikasi. Dan hasil karyanya itu karena kreatif. Gitu. Oke, next. Izin memberitahukan Pak Indra, mungkin sekitar 5 menit ke depan. Oke, ya. Ini udah tinggal dikit yang terakhir. Jadi lebih detail lagi, di breakdown lagi oleh Bank Dunia, ternyata keterampilannya dari 4 tadi bisa dipecah menjadi 8 yang disebut dengan practice. P-nya itu problem solving, memecahkan masalah, R-nya resilience, ketangguhan, A-nya achievement motivation, motivasi berprestasi, C-nya control, mengendalikan diri, T-nya teamwork, I-nya inisiatif, C-nya confidence, E-nya etika atau ethics. Dan kita lihat ternyata usia yang paling optimal untuk mengembangkan 8 keterampilan abad 21 ini di usia 6 sampai 11 tahun. Alias usia SD. Ini yang harus dipersiapkan secara matang kalau kita mau punya SDM unggul. Oke, next. Nah, ini yang ternyata banyak pendidik kita yang tidak pernah membaca dokumen ini. Jadi kondisi yang terjadi sekarang, apa yang saya sampaikan tadi, semuanya sebetulnya sudah ada di stand proses pendidikan kita. Ada di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Kita lihat ya, nomor 1, dari peserta didik diberitahu, menuju peserta didik mencari tahu. Jadi bukan lagi caranya ceramah, tapi kita dorong anak browsing sendiri kan gitu. 2, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar.
3, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Harus mencari referensi itu. Jadi dalam berargumentasi, mengkutip itu harus ilmiah kan. Keempat, dari pembelajaran berbasis konten, ini konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nomor 6 nih yang paling menarik. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Kalau kita bicara mencipta level C6, ada nggak kunci jawabannya? Kalau ada kunci jawabannya namanya kan bukan mencipta. Tapi di dunia pendidikan kita, semua masalah ada kunci jawabannya. Itu tadilah kenapa anak-anak sekarang itu identik belajar dengan cara membaca soal, menghafalkan soal. Saya akan lompat ke nomor 11, ya. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ini dari Ki Hajar Dewantara tadi. 12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Kembali lagi, ini standar prosesnya. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Jadi, kondisi sekarang belajar dari rumah itu bukan sesuatu yang baru harusnya. Bahkan ini sudah tercantum dalam standar proses di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Mungkin demikian sharing dari saya.